Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji namanya. Haleluya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penguasa di udara. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Perang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Mari berperang sebagai laskar Allah. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penguasa di udara. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan kali bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, kita melawan roh jahat yang ada di udara. Oleh karena itu jangan lemah, jangan kita lengah untuk terus membakar semangat dan api Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Silakan duduk kembali saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Siapkan hatimu, buka hatimu saudara. Biarkan Dia bekerja saat ini. Biarkan Dia menguasai engkau saat ini. Angkat tanganmu, panggil namanya. Oh Yesus. Yang
Yesus, saat kau tak mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap sekali lagi angkat tanganmu bersama-sama, angkat suaramu kepadanya. Yang pasti dalam setiap pergumulan. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Pada saat ini saya ajak kita semua pejamkan mata, walaupun mungkin kita tidak dalam satu ruangan, kita terpisah dan terhubung dengan jaringan internet. Tapi saya percaya kuasa Tuhan melebihi segalanya. Dia melebihi setiap ruang dan waktu. Ini kita rasakan kasih-Nya Tuhan saat ini. Kasih-Mu bersemi di hatiku Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu. Jangan tinggalkan kami sedetik pun Tuhan tanpa kasih-Mu. Biarkan kami tenggelam dalam kasih-Mu sekali lagi. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Yang percaya katakan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu bawaku jatuh, bawaku dekat padamu. Kita berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi nama Tuhan kita.
sungguh-sungguh semua jemaat keluarkan suaramu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Oh, Kau terindah dan megah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu bawaku jatuh, bawaku dekat padamu. Oh Yesus, Kau yang terindah, termulia, termanis. Mari sekali lagi kita angkat suara kita bersama-sama. Oh, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu bawaku jatuh, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan sesaat lagi. Kiranya Kau yang memberkati, mengurapi hamba-Nya Christian Yohanes yang akan membawakan firman-Mu sesaat lagi ya Tuhan. Kami siapkan hati kami saat ini, kami siapkan telinga kami akan belajar firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah membiarkan kami sedetik pun berjalan sendiri menghadapi kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan berikan kesehatan, bahkan kekuatan, bahkan kehidupan yang kami percaya adalah hal yang mahal Tuhan hari-hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami bisa bersama-sama beribadah, menikmati hadirat-Mu, menikmati keindahan bersama dengan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, telinga kami seperti seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu, yang seperti benih yang akan tertanam di hati kami Tuhan, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah, dan buahnya dapat dinikmati oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersemangat dan bersuka cita mendengarkan dan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Di pagi hari ini, di bulan yang baru, minggu pertama, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan yang luar biasa. Tentang apa? Clue.
bagaimana kita bisa mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Pertolongan Tuhan, berkatnya, pimpinan Tuhan, dan rencana Tuhan bagi masa depan kita. Nah, aku kasih tema atau judul pada renungan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu Tuhan yang gak bicara atau kita yang gak peka. Nah, seringkali kita alami mungkin dalam kehidupan kita, melewati berbagai masalah, melewati berbagai rintangan dalam kehidupan kita, kita mengandalkan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan, kekhawatiran, ketakutan yang ada dalam hati kita. Tapi seringkali, gak jarang juga kalau kita sudah berdoa, kita sudah tanya Tuhan, Tuhan gimana? Apa solusi dari masalahku? Seringkali kita gak bisa langsung dengar, kita nggak bisa langsung lihat bagaimana Tuhan menjawab persoalan-persoalan itu. Makanya kita tanya dalam diri kita, di dalam lubuk hati kita, kita tanya, apa Tuhan dengar doaku? Apa Tuhan peduli sama masalahku? Nah, pagi hari ini belajar firman Tuhan, kita mau lihat apa kata Tuhan, apa kata Alkitab tentang hal ini. Apakah Tuhan gak dengar doa kita, atau kita yang kurang peka sama jawaban-jawaban Tuhan? Nah, teman-teman, kita mau lihat bahwa kenyataannya ada yang namanya knowledge gap di dalam kehidupan kita, manusia sebagai ciptaan Tuhan. Ternyata ada gap antara jalan kita dengan jalannya Tuhan, antara rencana kita dengan rencana Tuhan. Makanya ini yang menjadi alasan kenapa banyak hal yang kita nggak ngerti. Banyak hal yang terjadi di dunia ini yang kita nggak ngerti. Kapan COVID selesai? Kapan pandemi ini berakhir? Kapan kita bisa kembali dalam situasi sosial yang normal, di mana kita bisa ketemu teman-teman bersama, di mana kita bisa ngobrol bareng, interaksi dengan banyak orang secara seru, menarik. Dan kalau kita lihat sosial media, sekarang lagi banyak trending ya, masa-masa sekolah, masa-masa SMA. Wah, kayaknya menarik banget ya kalau kita terkenang. Kita lihat bagaimana pengalaman orang bisa seru-seruan bermain bersama, tanpa perlu khawatir tentang penyakit. Ini jadi pertanyaan banyak orang. Ini jadi misteri banyak orang. Belum lagi banyak hal. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, aku sediain beberapa hal yang masih menjadi misteri sampai hari ini. Yang pertama, misteri tentang Allah. Misteri tentang Tuhan. Di dalam kekristenan ada istilah tentang Tritunggal. Dan sampai hari ini banyak teolog yang berusaha menjabarkan, oh, Allah itu Tritunggal. Allah yang Esa yang kita percaya. Ada 3, tetapi dalam satu kesatuan. Ada Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus kita, dan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita untuk tinggal di dalam diri kita, memimpin dan menuntun kita, menolong kita, memberi penghiburan. Ketiganya dalam satu kesatuan. Banyak yang berusaha menganalogikan, oh, seperti telur, ada 3 unsurnya, yaitu ada cangkangnya, ada putihnya, ada kuningnya. Tetapi ketika dikaji lebih dalam, banyak yang juga nggak setuju, oh nggak bisa begitu. Banyak yang juga akhirnya mempertanyakan, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, dia berdoa kepada siapa? Berdoa kepada dirinya kah? Atau berdoa kepada Allah Bapa yang ada di surga? Lalu ketika berdoa kepada Allah Bapa, berarti bukan satu pribadi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak pertentangan, masih misteri. Sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang masih bisa atau yang benar-benar bisa mengerti, memahami konsep ini. Ini hal yang wajar. Karena apa? Kita manusia, ciptaan yang sangat terbatas. Berapa besar sih kepala kita ini? Berapa besar ukuran otak manusia? Dibandingkan dengan, belum dibandingkan dengan penciptanya ya. Kita bandingkan dengan isi dunia ini. Wah, betapa luas dan lebarnya dunia ini. Belum lagi dibandingkan kalau teman-teman ada yang udah pernah lihat, ada beberapa orang yang buat karya video tentang betapa
kecilnya dunia ini dibandingkan dengan ruang angkasa, dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di galaksi sana. Betapa kecilnya dunia, apalagi betapa kecilnya kita. Maka firman Tuhan jelas, manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar kecil. Artinya kita ini nggak seberapa dibandingkan dengan alam semesta, dibandingkan apalagi dengan pencipta kita. Maka kalau kita masih nggak ngerti tentang Allah kita harus terus berusaha mengenalnya lewat firman Tuhan. Amin. Dan ini jadi hal yang wajar. Yang kedua, kita lihat dengan misteri dunia ini. Dari mana munculnya COVID? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah ada alien di luar sana? Ini masih menjadi misteri semuanya. Kalau kita lihat yang tadi seperti tadi, mungkin teman-teman yang belum lihat bisa saksikan, nanti saya tampilkan di layar. Nah, lewat video ini kita lihat betapa kecilnya manusia. Apakah ada kehidupan di luar sana? Ini jadi misteri. Luar biasa. Yang ketiga, kita juga masih terus bertanya-tanya, misteri kehidupan. Kenapa ada orang yang dilahirkan di keluarga ini? Kenapa kita dilahirkan di keluarga kita masing-masing? Ini kita bertanya-tanya, kenapa saya nggak dilahirkan di keluarga konglomerat yang kaya, yang hidupnya enak, yang kerjanya rebahan aja, orang tuanya kaya, masih bisa menghidupinya. Bahkan makanan berlimpah. Kalau kita lihat sekarang di sosial media, banyak sekali contoh-contoh. Rasanya anak-anak yang beruntung gitu ya. Bisa punya banyak uang, bisa melakukan hal-hal yang aneh dengan uangnya. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa saya malah dilahirkan di keluarga yang mungkin sederhana. Bahkan, maaf, mungkin ada yang merasa saya kurang beruntung, punya keluarga yang kok berantem terus kerjaannya, dan sebagainya. Inilah misteri yang kita nggak bisa mengerti. Yang mungkin sampai hari kita bertanya-tanya, kenapa. Nah, hari ini kita mau belajar, ada 3 alasan di balik hal itu. Kenapa banyak hal yang kita nggak bisa mengerti. Bahkan ini juga yang akan menjadi jawaban kenapa mungkin kita nggak ngerti. Tuhan izinkan beberapa hal yang mungkin cukup berat bagi kita. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita? Atau kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Nah, kita lihat 3 alasan ini. Yang pertama, kelemahan kita karena kita nggak tahu atau nggak mau dengar firman Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Ini yang gawat. Kalau ada pepatah bilang begini, jangan pernah bilang Tuhan nggak bicara. Jangan pernah bilang Tuhan nggak jawab doa kita kalau Alkitab kita tertutup. Apa maksudnya? Seringkali kita komplain sama Tuhan. Tuhan kok nggak jawab doa saya? Tuhan kok aku nggak ngerti ini? Tuhan kok nggak bicara sama saya? Tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan. Dalam beberapa pelayanan sering kali melihat ketika pujian penyembahan yang menarik mungkin ya, banyak orang masih bisa mengikuti di dalam YouTube, viewersnya banyak, wah. Tapi ketika mulai giliran masuk kepada bagian khotbah, viewersnya bisa turun. Banyak yang mungkin melakukan hal-hal yang lain, tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini jadi teguran untuk setiap kita. Memang gak mudah, sekali lagi, ibadah online. Banyak sekali godaannya, tantangannya. Tetapi, ini jadi peringatan buat kita. Kita sungguh-sungguh gak mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Jadi, jangan heran kalau mungkin kita nggak bisa dengar firman Tuhan. Kita nggak bisa dengar suara Tuhan kayak orang-orang di luar sana yang bisa bilang, wah, Tuhan jawab doa saya. Wah, Tuhan berbicara sama saya. Kita iri tuh sama yang kayak begitu, tapi kita malas baca firman. Ketika dengar firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, malah kita nggak mendengarkannya. Kita nggak serius.
Dan ini jadi teguran buat kita. Sebagai contoh, kalau kita masih khawatir hari ini akan masa depan kita, kita tanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, masa depanku jadi apa ya? Kita khawatir, kita takut. Kita nggak baca firman Tuhan berarti. Sangat banyak saudara, teman-teman, firman Tuhan yang sudah ngomong jelas bahwa masa depan orang percaya itu pasti ada. Tuhan yang jamin dan harapan kita tidak akan hilang. Itu firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 28 ayat 13. Belum lagi firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33 berkata apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan esok hari, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Bapa kita yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Sebab itu apa? Caranya yang Tuhan kasih tahu apa? Digaris bawahi di sini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, firman Tuhan jelas teman-teman ngomong di sini. Jadi kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih khawatir? Karena kita seringkali nggak tahu firman-Nya. Karena kita seringkali nggak mau dengar firman-Nya. Atau bahkan kita susah percaya sama firman Tuhan. Tapi nggak apa-apa. Masih ada kesempatan. Tuhan berbicara saat ini kepada saudara dan saya. Kepada teman-teman semua yang hari ini ikut ibadah di Teens Raja Wali. Masa depan kita Tuhan yang jamin. Wow. Kita lihat yang kedua, alasan kenapa masih banyak misteri yang ada di dalam kehidupan kita. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih banyak kekhawatiran, masih banyak ketakutan. Yang kedua, karena kita nggak peka sama pimpinan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu bukan cuma kekuatan. Kita harus selalu ingat ini. Roh Kudus itu bukan cuma kuasanya Tuhan. Bukan cuma rohnya Tuhan. Tetapi pribadi Tuhan sendiri yang mau tinggal di dalam hati kita. Yang mau tinggal di dalam hidup kita. Ini sebuah hal yang luar biasa teman-teman yang gak bisa kita anggap remeh. Ada pribadi Tuhan, ada partikelnya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan ini jadi kekuatan kita. Dan ini jadi penghiburan buat kita. Maka kita harus berikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti apa yang jadi rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin kita melalui berbagai masalah. Nah, banyak orang bertanya gini. Oke, kalau masalah seperti misalkan masa depan, oke, Tuhan ngomong di Alkitab. Saya baca, saya tahu dan saya percaya Tuhan yakin. Tapi gimana dengan masalah-masalah yang abu-abu? Seperti contoh, saya harus pilih kerja yang di mana ya? Ini ada 2 tawaran pekerjaan nih. Di satu tempat ini bagus, tempat orang Kristen. Tapi gajinya mungkin agak gak sesuai. Di sini lingkungannya bukan Kristen sih. Tapi gajinya luar biasa, besar. Tapi lingkungannya kayaknya bahaya, toksik dan sebagainya. Gimana? Seringkali akhirnya kita tanya Tuhan dalam permohonan Tuhan. Tuhan, kita pilih yang mana? Di dalam Alkitab kita baca nggak ada yang jawabannya, nggak ada jawaban di Alkitab tentang hal ini. Nah, disinilah kita butuhkan pimpinan Roh Kudus. Dengan kepekaan yang Tuhan kasih lewat Roh Kudus, kita bisa memilih mana yang terbaik. Bisa jadi
kita justru Tuhan suruh masuk ke tempat yang tadi lingkungannya mungkin toksik tadi. Supaya apa? Kita mulai jadi berkat. Atau bisa jadi kita Tuhan suruh, Tuhan pimpin masuk kepada lingkungan yang baik tadi orang Kristen. Walaupun gajinya gak sesuai atau tidak sebesar yang tempat tadi. Supaya apa? Supaya Tuhan jaga kita tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk tadi. Mungkin iman kita masih lemah dan sebagainya. Nah, antara dua pilihan tadi. Dan aku percaya bukan cuma pilihan tentang masalah kerja tadi. Mungkin teman-teman sekarang yang nonton lagi ada bingung pilih sekolah yang mana, pilih tempat kuliah yang mana, dan pilihan-pilihan lainnya. Tanya Roh Kudus. Kita harus peka di mana Roh Kudus pimpin untuk memilih antara satu atau dua pilihan lain itu. Karena pilihan Roh Kudus lah yang gak pernah salah. Karena di dalam setiap pengambilan keputusan, kalau salah itu memang akan ada akibat yang besar. Oleh sebab itu, kita harus sadar kalau kita salah pilih atau kita masih belum dengar suara Tuhan, kita belum peka sama pimpinan Roh Kudus. Nah, aku pernah nonton satu film yang sangat luar biasa, menarik. Ini pemerannya waktu itu adalah Will Smith, salah seorang aktor terkenal. Ini film yang cukup lawas, sekitar tahun 2000-an. Dia main film di situ bersama dengan anaknya yang masih kecil juga, Jaden Smith. Di dalam satu scene-nya ada bagian Jaden Smith bercerita, suatu hari ada seorang yang tenggelam atau mengapung di tengah lautan. Saat itu ada datang satu perahu berkata kepada seorang laki-laki di tengah lautan itu, berkata, "Apakah kamu butuh pertolongan?" Lalu dengan tetap semangat, walaupun di tengah dia mengalami musibah itu, dengan percaya diri dia bilang gini, "Gak usah, gak apa-apa. Saya percaya Tuhan tolong saya." Wah, luar biasa ya, imannya luar biasa kan. Saya percaya Tuhan yang tolong saya. Jadi ya udah, perahu itu lewat. Terus nggak selang lama, beberapa waktu kemudian lagi lewat lagi kapal yang besar. Kalau tadi perahu, ini sekarang kapal yang besar datang dan menawarkan pertolongan yang sama seperti perahu yang tadi. "Apakah kamu mau ditolong? Apakah ada yang bisa kami bantu? Mau ikut kapal kami?" Sekali lagi pria itu bisa bilang gini dengan percaya diri, "Gak usah repot-repot. Nanti Tuhan yang datang tolong saya." Ya udah, akhirnya kapal itu pergi. Akhirnya berselang waktu kemudian sampai akhirnya pria ini tenggelam. Nah, ketika tenggelam, bangun-bangun, dia sudah di surga. Dia protes sama Tuhan. "Tuhan, kenapa kamu gak tolong saya? Tuhan, kenapa engkau gak tolong aku? Padahal aku punya iman yang besar. Engkau datang menolong aku." Lalu Tuhan cuma ngomong gini, "Kayaknya aku udah kirim 2 kapal deh untuk menolong kamu." Menarik ya ceritanya. Dari cerita ini, sebenarnya ini bisa jadi sindiran untuk kita. Seringkali orang Kristen sudah Tuhan tolong, bukan Tuhan gak tolong, sudah Tuhan tolong lewat orang-orang di sekitar, lewat hal-hal yang Tuhan berikan di sekitar kita. Tapi kadang kitanya yang gak peka. Nah, ini yang jadi renungan buat kita. Ayo renungkan. Kita lihat sekitar kita. Kalau hari ini mungkin ada teman-teman yang sedang berdoa, tanya Tuhan tentang apapun yang teman-teman pergumulkan. Coba mulai peka sama sekitarnya. Jangan-jangan jawaban doa kita sudah ada, Tuhan sudah sediakan. Yang terakhir, kenapa banyak yang masih nggak kita ngerti di dalam dunia ini?
karena terbatas. Ini yang di awal. Karena kita adalah ciptaan yang gak mampu mengenal dan memahami Allah sebagai Sang Pencipta. Kita ini terbatas, teman-teman. Jadi, kalau ada hari-hari ini masalah-masalah atau misteri yang kita nggak ngerti, yang walaupun kita udah baca Alkitab, kita udah berusaha peka sama pimpinan Roh Kudus, masih kita nggak ngerti jawabannya, nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Kita harus sadar dan berserah kepada Tuhan, karena kita manusia ciptaan Tuhan. Karena kita bisa tahu Tuhan dan rencananya kalau Tuhan yang menyatakan buat kita. Kalau Tuhan nggak ngomong, kita nggak bisa mengerti. Ya mungkin di antara kita saat ini ada yang kehilangan orang yang kita kasih. Entah itu pasangan, entah itu keluarga, orang tua, orang-orang yang kita sayang. Yang kita nggak ngerti kenapa Tuhan ambil mereka. Padahal mungkin kita sudah berusaha sayang sama mereka. Padahal mungkin sebelumnya mereka sehat-sehat aja. Padahal mungkin mereka juga orang-orang yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan ambil mereka? Kita nggak ngerti. Sampai hari ini nggak ada jawabannya. Kita harus berbesar hati. Berkata, iya Tuhan, saya ini ciptaan yang terbatas. Mungkin hari ini saya nggak bisa lihat kenapa Tuhan lakukan itu. Karena jalanku bukan jalanmu Tuhan. Karena jalanmu Tuhan yang terbaik. Inilah sebenarnya kenapa kita harus terus belajar firman Tuhan. Kenapa minggu demi minggu kita harus terus dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Kita mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang benar adalah firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan, yang mengajarkan tentang Tuhan, dan yang memimpin kita kepada Tuhan. Kriteria orang yang belajar firman Tuhan yang benar itu adalah apa? Ketika dia belajar firman Tuhan, dia semakin beriman. Ketika dia belajar firman Tuhan, dia semakin mengenal Tuhan. Dan ketika dia belajar firman Tuhan, dia semakin berserah kepada rencana Tuhan yang membawa dia kemanapun. Jadi kalau misalkan ada orang yang justru belajar firman Tuhan, atau belajar, kalau bahasa kerennya itu kan teologi. Belajar teologi, terus jadi ateis. Jadi orang yang sombong rohani gitu ya. Artinya, dia salah belajar firman Tuhan. Dia hanya menjadikan Tuhan sebagai objek penelitian. Dia hanya menjadikan Tuhan sebagai ilmu pengetahuan. Dia menempatkan pikiran di atas Tuhan. Dan ini yang membuat dia nggak semakin dekat sama Tuhan. Justru makin jauh. Ini yang juga seringkali menjadi sebuah ironi ya. Banyak gereja pecah hanya karena doktrin, hanya karena ilmu. Padahal Tuhan ingin kita bersatu. Maka hari ini kita belajar. Tuhan harusnya jadi subjek teologi. Artinya apa? Bukan kita pelajari tentang Tuhan, tapi kita belajar dari Tuhan. Kita belajar tentang Tuhan, kita belajar mengenal Dia dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi kalau hari ini memang ada hal-hal yang belum kita ngerti, nggak usah dipaksain. Kalau ada hari ini banyak pertanyaan di dalam hati kita yang kita nggak bisa nemuin jawabannya, kita harus sadar berarti memang Tuhan belum menyatakannya. Kalau hari ini kita masih belum mengerti kenapa Tuhan ciptain kita saat ini seperti ini, mungkin dengan segala kekurangan yang ada yang nggak bisa kita ubah, kita harus berbesar hati dan berkata, aku percaya rencana Tuhan yang terindah, yang paling baik untuk aku. Dan rencana itu adalah rencana Tuhan. Dari ketiga alasan itu, kita banyak belajar bahwa
yang terpenting untuk mengetahui rencana Tuhan yang sebenarnya adalah apa? Relationship, hubungan. Itulah kenapa orang Kristen itu dasar utamanya apa? Kasih, love. Karena Tuhan itu bukan ingin kita seperti robot yang mengikuti peraturan-peraturannya saja dengan sistem-sistem yang sudah tersistem begitu saja. Enggak. Tuhan sebagai pencipta ingin hubungan Dia dengan kita itu seperti ayah, bapak dengan anak. Itulah kenapa kita panggil Dia Bapa. Jadi hari ini untuk mengerti rencana Tuhan, untuk mengerti clue dari Tuhan, untuk mengenal rencana Tuhan, kita harus bangun di satu dasar, yaitu apa? Hubungan, kasih dengan Allah. Jadi hari ini, yuk aku ajak kita semua kembali bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena pada akhirnya kami tahu Tuhan, yang kami tuju, yang kami cari hanyalah Engkau. Jawaban dari setiap doa kami. Allah yang menuntun kemana langkah hidup kami, yang membuat hidup kami berarti. Pagi hari ini, Hamba berdoa untuk teman-teman yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah setiap teman-teman yang mengikuti ibadah saat ini boleh kembali membangun hubungan yang intim denganmu. Mau percaya, biarlah firman-Mu Tuhan ini menjadi jawaban bagi setiap teman-teman yang saat ini punya pergumulan dalam mungkin studinya, keluarganya, kesehatan, masa depannya, cita-citanya. Dalam setiap pergumulannya, mau percaya, biarlah Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap doanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Inilah firman-Mu yang telah kami pelajari. Kami percaya Roh Kudus yang akan menancapkannya dalam hati kami, supaya kami terus boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat membangun hubungan yang intim kembali dengan Tuhan. Saya serahkan selanjutnya kepada yang bertugas. Tuhan memberkati. Karena berbuat
penyembuhku. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Oh, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Mari tumpang tangan pada tubuhmu yang sakit. Kalau engkau mati terhadap dosa, bertobat, hidup untuk kebenaran, dan jangan berbuat dosa lagi. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Aku mengikat roh sakit penyakit, kelemahan tubuh, bahkan aku mengutuki COVID-19 dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Yang luka hati, terima kesembuhan. Roh Kudus menyembuhkan engkau. Taruh tangan di hatimu. Tuhan Yesus menyembuhkan luka hati. Terima kasih Tuhan. Kuasa kesembuhan dari Yesus mengalir. Terima kasih Tuhan. Kau menyembuhkan anak-anak yang luka batin, yang membutuhkan inner healing, kesembuhan oleh Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. You are the God that healer me. Penyembuhku, Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Oh, Kau berfirman dan sembuhkan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sembuhkan luka hatiku, luka hatiku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau sembuhkan luka hatiku. Sembuhkan luka hatiku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh.
Terima kasih. Segala kuasa, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua angkat tangan saudara. Tuhan terima kasih. Engkau yang memberkati tangan-tangan kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sekalipun di tanah kelaparan, seperti Ishak yang menabur, Tuhan memberkati Ishak, maka Ishak menuai berkat 100 kali lipat. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami Tuhan. Kami menabur dan kami menuai. Kami percaya janji Tuhan. Ketika kami menggalikan persepuluhan kami kepada Tuhan, janji Tuhan terjadi. Sebab Tuhan sendiri berkata, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami taat mengembalikan persepuluhan, maka Tuhan membuka tingkap-tingkap langit bagi kami dan mencurahkan berkat kepada kami, kepada umat-Mu sampai berkelimpahan. Yang kedua, kami menerima janji Tuhan. Tuhan menghardik bagi kami belalang-belalang lahap. Terima kasih Tuhan. Engkau menghalau iblis yang mencuri. Terima kasih Tuhan. Engkau meluputkan kami dari kecelakaan, dari malapetaka, dari penipuan, dari kerugian. Terima kasih Tuhan. Bahkan dari rancangan orang-orang jahat. Dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, janji Tuhan adalah kami akan disebut orang yang berbahagia. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Menjadi saksi bagi Kristus Yesus. Haleluya. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan, saat ini kami angkat tangan. Kami dengan yakin dan percaya, kami semua terima berkat Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berkati kami semua. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Dalam nama Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia dalam nama Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, yang yakin percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan berterluar daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berlimpah-limpah, oh, dan memperluas daerahku,
Tuhan melindungi aku dari mata malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus berkati saudara. Kiranya kita beroleh kemenangan melawan COVID-19 karena Tuhan Yesus berserta kita. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.